Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin, yaitu pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk melakukan sekresi, produksi hormon yang mengatur semua aktivitas organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan kebutuhan organ-organ ini. Fungsi umum sistem endokrin: mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur sistem metabolisme tubuh, memelihara lingkungan internal yang optimal, melakukan respon ketika terjadi situasi darurat, mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel, mempengaruhi kemampuan zat yang mengangkut diri melalui membran sel. Macam-macam kelenjar endokrin. Hipofilis, pelitur kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Tiroid, kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridotlorin, dan kalsitonin. Paratiroid, kelenjar anak hormon berfungsi mengadilkan kadar kalsium dalam darah. Adrenal suprarenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit kontraks dan bagian dalam medula. Pankreas, pulau-pulau Langerhans pada organ pankreas terbesar, kelompok kecil sel-sel yang kaya akan tumbuh darah. Gonad, kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium. Timus, kacang. Kelenjar timus terdiri atas 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Selanjutnya, sel-sel. Pada sistem endokrin terdapat berbagai macam tipe sel yang berperan dalam menghasilkan hormon-hormon dan merupakan bagian penyusun dari suatu jaringan dan organ di dalam sistem endokrin. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi 2, yaitu neurosekretory dan sel endokrin sejati. Sel neurosekretory adalah yang berbentuk seperti saraf tetapi berfungsi sebagai menghasilkan hormon. Adenohipofisis tersusun atas sejumlah jenis sel-sel dikelompok berdasarkan karakteristik warna dalam pengecatan mikroskop, yaitu kromofot yang menyerap warna sangat sedikit dan beranula halus, merupakan sel-sel cadang atau dalam keadaan istirahat. Basofil yang berwarna biru atau keungu merupakan kelompok sel yang mensekresikan hormon adrenokortikotropik, gonadotropin, dan thyroid stimulating hormon TSH. Acidofil yang berwarna merah atau orange adalah kelompok sel terbanyak dan menghasilkan growth atau somatotropin dan prolaktin. Secara histologis, sel-sel kelenjar hipofisis dikelompokkan berdasarkan jenis hormon yang disekresi, yaitu sel-sel somatotroph berbentuk besar dan mengandung granula sekretory yang menghasilkan somatotropin. Sel-sel laktotroph mengandung granula sekretoris yang menghasilkan prolaktin.
atau laktogen. Sel-sel tirotrof berbentuk polihedral yang dan bergranula sektoris menghasilkan TSH. Sel-sel gonadotrof bergranula sektoris menghasilkan FSH dan LH. Sel-sel kortikotrof merupakan granula terbesar yang menghasilkan CTH. Hormon. Hormon adalah sinyal kimiawi yang disekresikan oleh kelenjar endokrin yang dalam cairan tubuh dan mengkomunikasikan pesan-pesan yang bersifat mengatur. Di dalam hormon dibutuhkan oleh dalam jumlah yang sangat terbesar. Kelebihan atau kekurangan hormon dapat mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Berdasarkan sifat kimianya, hormon dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, hormon peptida, diantaranya hormon-hormon hipotalamus, agitosin, somatostatin, gastrin, sektrin, kalsitonin, glukagon, insulin, dan parathormon. Sedangkan hormon protein besar di antara hormon pertumbuhan, prolaktin, LH, FSH, dan TSH. Hormon yang kedua, hormon yang termasuk dalam kategori steroid dan ialah testosteron, estrogen, progesteron, dan kortikosteroid. Yang ketiga, hormon yang merupakan turunan tirosin adalah noradrenalin, adrenalin, tiroksin, dan triiodotionin. Selanjutnya, mekanisme kerja. Sistem endokrin berfungsi berdasarkan konsep mekanisme umpan balik untuk mempertahankan fungsi regulis yang benar. Kelenjar endokrin menerima informasi umpan balik yang konstan tentang kondisi sistem yang diatur, sehingga sekresi hormon dapat disesuaikan. Kadar hormon halus dipertahankan pada batas yang tetap karena jumlah hormon yang dapat sangat perlu untuk mempertahankan kesehatan sel atau organ. Nah, di samping itu ada sistem kerjanya. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.